Baik siswa kelas 12, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan pimpin dalam berdoa. Siap ya. Kita berdoa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari ini atau pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa kelas 12, berapa orang yang hadir ketua kelas? Yang hadir 20 ibu, yang izin 2 ibu, yang alfa 4 ibu. Terima kasih untuk ketua kelas. Setelah ini kalau dimasukkan namanya di absen, nanti ibu akan memeriksanya. Ya, terima kasih. Kita memulai pembelajaran kita di hari ini. Kalian siap untuk menerima pembelajaran? Siap, Ibu. Sekali lagi, siap untuk menerima pembelajaran? Siap, Ibu. Semangat? Masih ingat kesepakatan kelas kita? Silakan nampak. Selalu disiplin itu baik. Selalu disiplin itu baik. Silakan Tani. Bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Silakan. Rajin ke sekolah itu wajib. Rajin ke sekolah itu Wajib. wajib. Ada lagi? Selalu sopan kepada siapa saja. Selalu sopan kepada siapa saja. Oke. Dan kita memiliki beberapa poin yang Ibu ambil di sini yang merupakan poin penting kita untuk pembelajaran di hari ini, yaitu rajin di sekolah itu wajib. Yang kedua, sopan santun. Dalam rajin di sekolah itu wajib, kalian diharapkan bahwa rajin dan disiplin dalam mengerjakan eksperimen sesuai petunjuk KKPD dan tepat waktu. Siap? Yang kedua, semua peserta aktif dalam pembelajaran, baik dalam melakukan eksperimen, mengolah data, dan presentasi. Sepakat? Yang berikut untuk sopan santun, bersikap sopan santun dalam menghargai antar sesama teman, kelompok maupun teman kelas dalam proses pembelajaran berlangsung. Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu kapasitor? Silakan Kiki. Komponen listrik yang mempunyai kemampuan untuk menampung muatan atau energi listrik. Oke, komponen listrik yang mempunyai kemampuan untuk menampung muatan atau energi listrik. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, apa saja bentuk daripada kapasitor? Ada yang bisa menjawab? Silakan Tani. Kipas angin, Ibu. Kipas angin. Ada lagi yang lain? Kulkas, Ibu. Kulkas. Ada lagi yang lain? Oke, kulkas, kipas angin, mesin cuci. Itu merupakan penerapan daripada kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, maka berdasarkan hal-hal yang telah kalian identifikasi, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Menganalisis kapasitas kapasitor dan susunan kapasitor dengan benar. Yang kedua, melakukan percobaan terkait pengisian dan pengosongan kapasitor. Yang ketiga, menganalisis data hasil praktik, membuat grafik, menuliskan persamaan grafik dan Kami akan menjelaskan cara pemakaian kapasitor. Seperti yang kita lihat, kapasitor disambungkan ke baterai, lalu diputuskan dan disalurkan ke lampu. Lampu akan menyala, akan tetapi hanya sebentar. Peristiwa ini disebabkan muatan positif baterai ke kapasitor disalurkan ke lampu. Ini akan menyimpan sebagian air di dalamnya, sehingga walaupun keran ditutup, air dari tangki akan terus mengalir melalui pipa setelahnya sampai air dalam tangki tersebut habis. Analogi ini mirip dengan cara kerja kapasitor yang berfungsi sebagai tangki untuk muatan listrik. Jika kita menghidupkan dan mematikan rangkaian sirkuit sederhana dengan sangat cepat tanpa kapasitor, lampu akan berkedip. Namun, jika kita menyambungkan kapasitor ke sirkuit, kita memahami materi yang ada pada video tersebut. Bisa saya, Bu.
Bisa? Oke, kalau misalkan kalian dapat memahami materi yang ada pada video tersebut, ada yang bisa menjelaskan ke ibu bagaimana cara kerja kapasitor? Ada yang bisa menjelaskan ke ibu bagaimana cara kerja daripada kapasitor? Kalau ingin mau pakai mic silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan kapasitor itu dia mempunyai apa? Kapasitor bisa menyalakan sebuah lampu. Terima kasih saja yang saya bisa sampaikan. Oke, kita berikan aplaus dulu kepada ini. Iya, jadi kapasitor itu cara kerjanya adalah dia menyimpan yang namanya muatan listrik. Menyimpan yang namanya muatan listrik kemudian nanti akan dialirkan. Itu adalah cara kerja dari kapasitor. Nah, apa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor? Ada atau tidak? Ada Ibu. Silakan. Faktor yang mempengaruhi kapasitor yaitu satu, bentuk kapasitor atau luas permukaan. Yang kedua, medium elektronik atau kedua palet. Yang ketiga, jarak antara dua pipi Ibu. Oke, jarak antara dua titik. Kita berikan aplaus dulu kepada ini. Baik siswa kelas 12 dari video pembelajaran yang tadinya telah kalian tonton pertama. Yang kedua, kita sama-sama sudah mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang ada pada video pembelajaran tersebut. Kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan rumusan masalah. Jawaban-jawaban kalian merupakan hipotesis. Untuk itu, silakan kalian buat rumusan masalah dan hipotesis, tuangkan pada LKPD yang telah Ibu bagikan kepada kalian masing-masing. Nantinya kalian akan kerjakan di dalam kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, buktikan bahwa hipotesis yang kalian lakukan atau yang kalian ajukan tadi benar atau tidak. Berdasarkan eksperimen yang nantinya akan kita lakukan menggunakan PET. Di setiap kelompok sudah Ibu bagikan laptop masing-masing. Cara kerjanya adalah satu, lakukan sesuai dengan panduan yang ada pada LKPD untuk melakukan eksperimen. Yang kedua, laporan hasil diketik pada laptop. Pembuatan grafik menggunakan Microsoft Excel. Silakan kalian lakukan, lalu kemudian nanti dituangkan ke laporan hasil. Setelah itu yang ketiga kita akan melakukan. Dan kemudian kapasitas-kapasitor dalam tabel, silakan langsung melakukan yang namanya itu laporan hasil. Jadi sembari satu mengerjakan LKPD, yang satunya langsung menuangkan ke laporan hasil. Dalam laporan hasil kalian bisa merujuk pada depan. Jika berbicara tentang tujuan pembelajaran, silakan kalian ambil tujuan pembelajaran yang ada di depan.
Pegangan. Pegangan. Dan selamat siang untuk kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini. Lalu saya, Ibu mata pelajaran yang kami hormati dan teman-teman yang kami cintai. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil percobaan kami pada PET. Sesuai dengan hasil percobaan, sebelum saya menyampaikan hasil percobaan, di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, 1. Menganalisis kapasitas kapasitor dan susunan kapasitor dengan benar. Yang kedua, melakukan percobaan terkait pengisian dan pengosongan kapasitas serta pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, menganalisis data hasil praktek, membuat grafik, menulis persamaan grafik dan gradiennya dengan benar. Yang keempat, membuat dan menyajikan hasil percobaan tentang kapasitor baik lisan maupun tulisan secara sistematik. Sebelum saya menyampaikan hasil percobaan, di sini saya akan menyampaikan rumusan masalah terkait dengan kelompok lain. Yang pertama yaitu, apakah kapasitas kapasitor bergantung pada tegangan? Yang kedua, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi rumusan masalah itu? Saya bersama kelompok saya menghipotesis atau mencoba dugaan sementara dengan 1. Apakah kapasitas kapasitor bergantung pada tegangan? Jawabannya tidak, karena fungsi dari kapasitor adalah menyimpan konten atau energi listrik. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor. Ada bentuk kapasitor atau luas permukaan, medium elektronik, kedua pelat, dan jarak antara dua tepi. Yang ketiga, apa fungsi-fungsi dari kapasitor? Fungsi dari kapasitor yaitu menyimpan, muatan, atau energi listrik. Oke, teman-teman dan ibu guru, sesuai dengan percobaan kami di sini, saya dapat buktikan dengan analisis data. Luas tebing yang dilakukan dengan A dengan 100 mm dipangkatkan 2 dengan jarak 2 tepi yang dilakukan dengan D sama dengan 5 mm. Tegangan baterai
Oke, di sini saya simpulkan bahwa yang pertama, kapasitor C tidak bergantung pada muatan atau Q dan tekanan. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi kapasitor adalah luas keping, jarak antara kedua keping, dan jenis bahan elektrik. Yang ketiga, kapasitor dapat diisi dengan menghubungkan kapasitor dengan sumber arus listrik secara seimbang seperti baterai. Yang keempat, plat yang tersambung ke kutub positif baterai akan menyimpan muatan positif dan sebaliknya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Saya yang akan sampaikan apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman atau pemain. Silakan Himawan. Tani dari kelompok panel surya. Ya, terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok 4 yaitu panel surya yang bertanya, apakah kapasitor bisa dipasang terbalik? Berikan penjelasan. Pertanyaannya ditampung ya. Yang tulis silakan menulis. Mic Ibu kembalikan ke moderator. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Oh, ada. Dari kelompok. Ya, terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok 3 yang bertanya, apakah penambahan bahan di elektrik dapat menambah jumlah muatan dalam kapasitor? Mengapa? Atas kedepannya, di sini saya mewakili kelompok 2 yang mengajukan pertanyaan. Apakah hanya ada satu jenis kapasitor atau masih ada lebih lagi jenis-jenis kapasitor lainnya? Terima kasih. Oke, tadi yang bertanya dari kelompok ini kelompok apa? Kuat arus. Iya, kuat arus IPA. Kemudian dari yang belakang resistor Tasya. Berarti 3 kelompok ya, panel surya 1, kuat arus 1, kemudian resistor 1. Kita batasi 3 pertanyaan ya. Silakan moderator Ibu kembalikan. Pertanyaan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Atau teman-teman sudah siap untuk menjawab? Sudah, siap. Oke, saya lemparkan kepada teman-teman saya yang sudah siap untuk menjawab dari teman-teman lain. Lanjutkan untuk kelompok listrik. Ya, terima kasih. Apakah penambahan bahan di elektrik dapat menambah jumlah muatan dalam kapasitor? Ya. Penambahan bahan di elektrik dapat menambah jumlah muatan dalam kapasitor, sebab penambahan di elektrik dengan konstan di elektrik besar akan meningkatkan perluasan bahan dan meningkatkan kapasitas dari kapasitor. Terima kasih. Lanjutan daripada apa? Oke, silakan. Pertanyaan yang keberapa yang ketiga? Pertanyaan yang ketiga. Silakan. Apakah hanya ada satu jenis kapasitor atau masih ada jenis-jenis kapasitor yang lain? Ya, di sini ada 2 jenis kapasitor, yaitu 1 nilai tetap dan 2 variabel. Itu saja. Apakah ada tanggapan atau masukan saran pendapat dari teman-teman kelompok lain? Cukup? Cukup. Sempurna? Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada lagi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor. Yang pertama, luas keping sangat
elektrik, maka makin kecil kapasitasnya. C. Jenis bahan dielektrik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, jenis bahan di elektrik. Oke, peserta didik, kita sudah berada pada hasil akhir dari presentasi yang tadi disampaikan oleh kelompok tegangan listrik. Kemudian tadi juga dari kelompok panel surya sudah bisa menjawab sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor. Oke, berdasarkan pembelajaran kita di hari ini, kesimpulan apa yang kalian peroleh dari pembelajaran kapasitor? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Oke, ini kelompok apa? Arus listrik, silakan, Hilda. Jadi kesimpulannya, kapasitor C tidak bergantung pada muatan Q dan tegangan V. 2. Faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor adalah luas keping A, jarak antara kedua keping D, dan jenis bahan dielektrik E. 3. Kapasitor dapat diisi dengan menghubungkan kapasitor dengan sumber arus listrik secara seperti baterai. Nomor 4. Pelat yang bersambung ke kutub positif baterai akan menyimpan muatan positif dan sebaliknya. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Oke, di depan sudah ada soal nomor. Soal yang pertama, jika kapasitor 0,04 pikofarad dimasang beda potensial 20 volt, maka berapa energi yang silakan kalian berikan tanda centang atau emoticon. Sudah? Silakan dinaikkan ke atas ibu kalian atau perasaan kalian pada. Oke, silakan dinaikkan ke atas. Oke, ada yang mengatakan suka emoticon love besar-besar. Ada juga love Iva, kemudian Gina. Oke. Maka pembelajaran kalian hari ini menyenangkan? Terima kasih untuk siswa kelas 12. Silakan kalian juga belajar di dalam. Waktu kalian sudah menyenangkan, kalian boleh mengisi pada kelompok-kelompok yang ada pada berbagai. Pengisian lembar refleksi. Dari awal kita sudah memulai dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Kemudian kita melakukan yang namanya mengolah data, menganalisis data, mengisinya pada tabel, membuat kesimpulan, menganalisis data dan lain sebagainya. Pastinya kan capek lah. Iya, Ibu. Mari kita rilekskan otot-otot kita, otak-otak kita dengan ice breathing. Silakan semuanya berdiri. Kita sudah selesai melakukan speaking ya. Maka kita sudah berada di akhir pembelajaran kita di hari ini tentang materi kapasitor. Untuk itu, setelah ini marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas silakan pimpin dalam bentuk doa, lalu kita berdoa. Kepada ketua kelas silakan. Kita berdoa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri aktivitas di siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salamun.
Terima kasih.